Nggak sih divaksin, disuntik gitu ya? Vaksinnya paling cuma 5 menit gitu. Terus habis itu pusing gitu. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adik aku sendiri yang akan membagikan pengalamannya mendapatkan vaksin. Kita juga ditemanin oleh anjing yang lucu ini, Bowie. Jadi boleh coba kamu kenalin diri kamu dulu. Jadi nama aku Tata dan sekarang posisi aku lagi di Singapura, udah bekerja sebagai pramugari di sini sekitar 4 tahunan. Oke. Jadi karena lagi COVID nih sekarang ya, gimana sih kondisi kerja kamu sekarang? Sekarang sih udah lumayan ya. Kalau misalnya dibandingin dulu waktu COVID baru masuk di Singapura tuh sekitar bulan Maret, itu langsung betul-betul semua flight cancelled. Kita nggak ada flight sampai 5 bulan, 6 bulanan gitu. Terus bulan Oktober, November mulailah masuk 1-2 flight. Dan sekarang at least 2 atau 3 flights sebulan ada. Aku mau update aja nih kondisi sekarang terbaru di Singapura. Singapura sebenarnya kondisi COVID-nya udah lumayan terkontrol ya. Jadi kita udah boleh keluar-keluar, terus kasusnya itu per hari juga nggak terlalu banyak. Dan Singapura sekarang lagi ngegencarin untuk memvaksinasi semua penduduknya di sini. Siapa aja sih yang boleh mendapatkan vaksin gitu di Singapura? Setahu aku vaksin mulai masuk itu sekitar mid January. Terus mulai dari frontliners, yaitu misalnya pekerja yang di rumah sakit, terus pekerja yang di airport, pokoknya semua yang langsung berhubungan kontak dengan orang yang misalnya bisa terkontaminasi virus gitu. Jadi frontliner salah satunya adalah pramugari. Jadi kita mulai bulan akhir Januari itu udah lumayan semuanya di shadowin buat ikutan vaksin. Iya. Selain itu kalau nggak salah orang-orang bahkan yang bukan penduduk, contohnya work pass, terus long term residents gitu, mereka bakal dapat vaksin dan itu gratis juga ya vaksinnya. Ya sejauh ini dengar-dengar sih udah kurang lebih ada 250.000 orang yang udah divaksin. Kemudian schedule-nya next yang aku baca di berita itu mereka bakal ngevaksin orang-orang lansia gitu. Terus jenis vaksin di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada Pfizer dan yang kedua yang baru masuk sih Moderna ya. Terus kalian bisa pilih nggak sih sebenarnya vaksin apa yang mau kalian ambil gitu, boleh nggak sih? Jadi sebelum ini itu yang waktu baru masuk sih masih Pfizer. Jadi aku dapat vaksin pertama itu sekitar akhir bulan Januari. Kemudian emang pilihan di saat itu masih Pfizer. Dan sebenarnya kita tuh masih voluntary basis. Artinya kalau misalnya kita nggak mau, walaupun kita udah dijadwalin, kita boleh option opt out gitu. Misalnya kayak kita nggak mau dulu gitu. Itu boleh, tapi jadi aku tetap ambil yang Pfizer. Terus baru setelah yang vaksin pertama, dosis pertama dosis yang kedua itu 21 hari sampai 28 hari setelah vaksin yang pertama kali. Jadi aku tuh baru selesai vaksin kedua tuh sekitar 2-3 hari yang lalu. Oh, 21 hari setelahnya. Berarti udah 2 kali vaksin? Udah 2 kali vaksin. Oke. Gimana sih pengalaman pas vaksin itu? Apa aja yang harus kamu lalui, prosedur segala macamnya itu? Atau ada syarat-syarat khusus nggak sih yang boleh divaksin? Jadi kalau untuk Pfizer sendiri ada beberapa jenis kayak persyaratan sebelum kamu misalnya mau vaksin. Ada beberapa yang nggak boleh, contohnya misalnya lagi hamil atau lagi menyusui atau lagi mau punya program anak, sebenarnya boleh tapi dihentikan dulu kayak sebulan setelah vaksin baru lanjut lagi. Dan misalnya punya alergi obat segala macam tuh ada jenis-jenisnya. Jadi kalau misalnya semuanya kamu udah oke, udah boleh normal, kamu datang ke vaksin. Kalau kita sekarang kemarin itu di Singapura tuh masih untuk frontliner, jadinya yang kerja di airport dan juga pramugari, pilot gitu ya kan. Terus jadi kemarin kita vaksinnya kebetulan di airport. Untuk medical staff kayaknya beda ya tempatnya, tapi kalau aku kemarin tuh di airport. Terus jadi daftarnya lumayan agak rame karena banyak standnya gitu, misalnya airline 1, airline 2, airline 3, terus bagian cleaning, bagian misalnya catering gitu-gitu kan, jadi beda-beda. Terus habis itu kita pertama ngantrinya di situ dulu, ngantrinya di yang satu-satu di tergantung company kita, terus baru kita maju ke satu antrian yang buat semuanya. Nah jadi pertama udah ngantri yang satu company kita, terus ngantri yang semuanya. Terus kemarin yang pertama kali sih lumayan lama ya, kayak menunggunya itu sekitar 2-3 jam ngantri. Habis itu vaksinnya lumayan cepat, vaksinnya paling cuma 5 menit gitu ya, ditanya-tanya misalnya yang tadi aku bilang ada alergi, ada segala macam.
Terus kita setelah vaksin disuruh nunggu 30 menit dulu, mau lihat kayak ada reaksi apa gimana gitu. Habis itu baru udah setelah 30 menit dipanggil dan kita di discharge. Terus kita dikasih tahu 21 hari lagi balik buat vaksin yang kedua. Jadi kemarin total proses yang pertama itu sekitar 3-4 jam. Sakit nggak sih divaksin, disuntik gitu ya? Jadi disuntik, terus habis itu tergantung ya, kalau kamu misalnya generally pakai tangan kanan, jadi kamu disuntik tangan kiri gitu. Jadi aku disuntik tangan kiri, terus hari pertama sih yang aku rasain tuh sakit, kayak kalau mau naik itu kayak namanya sore arm ya kan, kayak sore arm kalau mau naik itu kayak pegel gitu. Terus lumayan lemes, tapi nggak sampai kayak lemes banget gitu, nggak, cuman pengen tidur malamnya kayak jam 9-an tuh udah mau tidur. Itu yang pertama. Boleh makan nggak sebelum vaksin atau setelah vaksin gitu? Boleh, nggak Boleh. ada puasa makan, puasa minum tuh nggak usah. Terus yang kedua gimana? Terus setelah 21 hari setelahnya tuh kayaknya mungkin udah terorganize, udah teratur, jadi udah dislotin tuh, misalnya kayak jam 11 udah boleh datang jam 11 doang. Jadi nggak numpuk gitu kan. Kalau sebelum ini kayak oke, kamu datang jam 3. Nah, jam 10 pagi tuh semua udah pada ngantri. Jadinya numpuk, sorenya mungkin nggak ada orang gitu ya kan. Karena udah selesai jam 4, mungkin udah kelar. Jadi kemarin ya udah kalau jam 11 aja gitu. Akhirnya cepet, sekitar sejaman selesai karena ngantrinya udah. Terus yang bikin lama ya 30 menit yang setelah menunggu vaksin. Setelah vaksin kan harus di-observe dulu ya. Terus yang kedua katanya sih dosisnya lebih mungkin tinggi atau kayak lebih ada side effects-nya. Misalnya kamu demam, temen aku ada yang demam tapi hari pertama doang. Kalau aku kemarin again sore arm, terus habis itu kayak pusing gitu. Pusing? Emang sebenarnya disaranin buat kalau misalnya kayak kamu yang prone, misalnya kayak sering pusing atau kayak gampang lemes gitu ya, boleh sebelum vaksin tuh beberapa jam makan Panadol atau paracetamol tuh boleh. Oh gitu. Buat kayak minimalisir side effects-nya. Cuman ada juga yang bilang gak usah, misalnya kayak kalau kamu mau coba aja biar ntar ketahuan kamu tuh ada side effects atau enggak kalau vaksin. Kalau aku sih kemarin nggak minum sama sekali. Even kalau udah sakit kepala juga udah biarin aja gitu. Tapi hari kedua udah beres. Terus Udah bedanya. apa yang memutuskan kamu untuk ngambil vaksin ini kan? Soalnya tadi sebelumnya kamu bilang kalau ini tuh nggak wajib. Dan apalagi kalau di berita gitu kan banyak berita tentang like ada efek sampingnya lah, terus vaksinnya belum terbukti lah gitu. Jadi apa yang memutuskan kamu untuk mencoba vaksin ini? Nggak takut apa? Kalau aku sih pasti ya, kayak dulu waktu awal-awal dibilang, oh ntar ada vaksin udah mau datang, pasti semuanya bilang kayak gini, aku ntaran aja deh. Nunggu yang lain dulu nunggu ya. yang lain dulu nggak apa-apa, aku Ngetes. ntaran aja deh. Awal-awal aku juga pasti mikirnya gitu dong, kayak ya udah nggak buru-buru gitu ya kan. Tapi setelah aku pikir-pikir itu kayaknya yang benar adalah vaksin ini kan kayak collective effort. Maksudnya gimana? Misalnya kamu di satu grup ada 10 orang. Nah, yang vaksin cuma 5 orang. Habis itu 5 orangnya lagi bebas berkeliaran gitu ya. Nah, belum terprotek. Jadinya apa? Jadinya yang 5 udah safe, tiba-tiba yang 5 ini berkeliaran, terus vaksinnya mutasi. Yang beneran terjadi kan di UK kemarin. Dan akhirnya yang 5 ini jadinya misalnya nggak kebal lagi. Yang vaksin yang kita udah ambil itu udah nggak sama dengan yang virus yang udah mutasi gitu ya kan. Jadinya kapan pandemi ini akan berhenti gitu loh. Menurut aku sih itu. Jadi kalau pemikiranku kan ini company yang misalnya Pfizer itu bukan kayak baru setahunan ini baru dia mau membuka vaksin, mau coba-coba di medical treatment gitu ya. Udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan pasti emang kerjaan mereka kan yang begini ya, maksudnya yang Bisa emang terpercaya profesinya lah. emang profesinya ini gitu loh, bukan kayak sembarangan semuanya berlomba-lomba dapat vaksin tapi nggak ada latar belakangannya gitu. Menurut aku sih gitu. Terus juga kalau nggak salah Pfizer ini 95% ya efektif. Ya, efektifnya gitu. 95% katanya. Katanya. Terus menurut kamu ini kedepannya gimana nih? Habis kamu dapat vaksin, apakah udah boleh let's say terbang ke negara lain? Kalau nggak salah di negara lain ada yang katanya dapat kayak green passport lah segala macem. Kalau kalian ada nggak dapat gitu? Kalau untuk sekarang sih, jadi bedanya kalau misalnya di Singapura tuh udah lumayan, kan dari dulu emang ketat banget ya. Jadi even kalau misalnya kita terbang, itu tuh misalnya anggap aja kita ke Amsterdam. Sampai di Amsterdam tuh kita nggak boleh keluar sama sekali. Pokoknya dari airport ke bus ke hotel, nggak boleh keluar kamar. Even mau beli makan tuh nggak boleh. Langsung dijemput lagi, langsung ke airport pulang gitu.
Nah, itu aja tuh udah masih ada yang kayak keselip-selip. Mereka terkena COVID gitu kan. Dan jadinya kita tuh sebagai pramugari makin ketat. Jadinya sekarang pulang ke Singapura tuh mesti stay di rumah 7 hari setelah kita landing. Nah, menurut aku jadinya nggak produktif. Kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh misalnya mau olahraga aja tuh nggak bisa keluar. Jadi bener-bener semuanya kayak kayak tertahan gitu sih. Jadi semuanya kayak gimana ya? Kayak di penjara? Enggak. Iya, kayak di penjara sebenarnya. Jadi nggak bisa Nggak bebas ngapa-ngapain, lah nggak gitu. bebas. Dan masalahnya juga udah terbang, misalnya kamu terbang cuma anggap 2 kali. Habis satu terbang, kamu self isolation seminggu. Habis itu terbang yang kedua, self isolation lagi seminggu. Jadinya 3 minggu kamu di 1 bulan tuh udah habis tersia-sia gitu, hilang tersia-sia. Maksudnya yang aku harapkan setelah aku ambil vaksin adalah hilangnya ini yang kayak misalnya harus karantina gitu ya. Dan kedepannya sih menurut aku bakalan ada perbedaan ya, yang udah divaksin dan yang nggak divaksin. Misalnya aku juga rasa bakalan dijadiin salah satu syarat untuk terbang traveling in the future. Vaksin bukan cuman kayak PCR kan sekarang misalnya kayak PCR sebelum terbang, tapi kayaknya kedepannya menurut aku udah vaksin dulu baru boleh terbang. Oke. Jadi ininya kamu ngerekomendasikan nggak teman-teman untuk mengambil vaksin? Kalau kamu bisa sih yes menurut aku. Kalau ada opportunity, kesempatan gitu ya. Aku Karena- aja belum divaksin. Betul. Karena lagi-lagi yang aku bilang itu adalah collective effort. Jadi even kalau misalnya yang aku rasain beda dari Singapura dan Indo ya, kalau di Indo tuh rasanya ya udah aku nunggu sampai aku kena virus. Setelah itu nanti aku udah kebal gitu ya. Rasanya tuh kalau di Indo tuh selalu gitu. Kamu udah COVID dan kamu misalnya maparin ke orang-orang yang dia nggak kebal, kamu ngerasa nggak sih kayak jahatnya kamu loh. Menurut aku sih gitu ya. Kalau ya Iya, yang penting sekarang kalau belum bisa divaksin, kurangin aja dulu keluar-keluarnya. betul. Iya. Kalau nggak penting di rumah aja. Betul, stay at home, work from home. Lihat nih kayak si Bowie tidur-tiduran aja di rumah gitu ya setiap hari. Terima kasih banyak kepada Tata yang udah ngejelasin, at least memberikan kita insight gitu ya tentang pengalaman dia setelah mendapatkan vaksin. Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar. Dan mudah-mudahan kita berharap kalian sehat selalu. Dan jangan lupa like dan subscribe. Betul banget. Bye. Bye.